Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Sahabat sekalian, hari ini saya akan menceritakan perjalanan penyakit pasien yang baru saja saya periksa. Hari ini tanggal 23 Mei 2023. Pasien tersebut adalah seorang nyonya, masih muda, 21 tahun, dan belum punya anak, tapi sudah menikah. Pasien pasca operasi dari kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang berkembang pada indung telur seorang wanita. Nah, pasca operasi kita simpulkan bahwa pada pasien ini ditetapkan atau disimpulkan stadiumnya adalah stadium 1C. Stadium 1C adalah masih termasuk stadium awal, karena stadium kanker itu pada kanker ovarium juga adalah antara 1 sampai dengan 4, jadi masih stadium awal. Nah, pada stadium 1C ini memang pada pasien disarankan atau protokol bakunya adalah dilakukan kemoterapi, sehingga pada pasien ini juga kita sarankan atau direncanakan untuk dilakukan kemoterapi. Tapi sayang, karena walaupun sudah dilakukan edukasi yang insya Allah cukup baik, pasien itu tidak melakukan atau tidak datang untuk kemoterapi. Alasannya waktu itu adalah mengurus BPJS, karena biasanya BPJS untuk pengurusan baru kurang lebih 2 minggu sebenarnya sudah bisa aktif. Tapi sampai dari mulai bulan Januari sampai sekarang ini sudah bulan Mei, itu baru datang pagi ini. Nah, apa yang saya ceritakan adalah ternyata pasien ini berobat ke alternatif, dan alternatif itu adalah pengobatan herbal. Kemudian pasien ini datang dengan keadaan umum yang cukup lemah, dengan berat badan hanya 35, sebelumnya sekitar 45. Kemudian yang memprihatinkan adalah ternyata penyakit itu berkembang progresif. Temuan saat hari ini adalah selain berat badannya menurun, kemudian juga ada sesak nafas, kemudian juga ada penumpukan cairan di dalam rongga perut disebut asites, dan yang paling memprihatinkan adalah tumbuh lagi massa di rongga panggul di pelvis yang besar sampai 20 cm dan terfiksir, artinya melekat dengan organ sekitarnya, yang pada pemeriksaan hari ini hampir atau disimpulkan unoperable, tidak bisa dilakukan operasi dengan baik. Dan yang lain lagi adalah ternyata ada metastasis atau penyebaran ke liver, sehingga pada saat ini stadiumnya menjadi stadium 4. Kita bandingkan pada bulan Januari pasca operasi dini, nyonya ini stadium 1C. Nah, sekarang sudah stadium 4B karena penyebaran ke liver. Nah, yang mau saya share hari ini adalah sebenarnya keprihatinan bahwa sebagian masyarakat kita yang insya Allah sudah dilakukan edukasi pada di rumah sakit, tapi masih tanda kutip salah memilih jalan. Ada pengobatan baku secara medis yang insya Allah baik, tapi sebagian masyarakat justru teralihkan ke berobat ke alternatif, pada kasus ini dengan herbal. Nah, kenyataan seperti ini cukup sering terjadi, sehingga saya pribadi juga aktif di Yayasan Kanker Indonesia, dan kasus seperti ini cenderung berulang. Nah, ini adalah posisi kita sebagai tenaga medis untuk melakukan edukasi yang baik agar pengobatan itu berjalan dengan sesuai protokol baku.
Dan yang kedua adalah sesuai dengan yang kami lakukan di YKI beserta dengan Dinas Kesehatan dan sejawat-sejawat lain adalah menghimbau pada teman-teman yang berkecimpung beraktivitas pada pengobatan alternatif atau herbal, mungkin harus menjelaskan dengan sangat detail atau teliti kasus mana yang bisa diobati dengan herbal alternatif atau kasus mana yang sebenarnya tidak ada peluang pengobatan dengan herbal. Kalau tidak, maka yang akan menderita kerugian atau penyakitnya bertambah berat dan sebagainya adalah masyarakat kita. Sayang sekali kalau hari ini terus berkelanjutan terjadi. Nah, dengan gambaran kasus seperti ini, moga-moga masyarakat dan tentunya stakeholders dan kita sebagai pelayanan kesehatan mampu memberikan edukasi yang baik sehingga pengobatan berjalan dengan lebih baik. Demikian sharing hari ini. Terima kasih. Take care. Stay healthy. See you tomorrow.